Partai Demokrat mulai mempersiapkan Ani Yudhoyono untuk diusung sebagai calon presiden pada 2019. Walaupun belum resmi sebagai sikap DPP Partai Demokrat, saat ini gambar Ani Yudhoyono bertuliskan calon presiden Partai Demokrat 2019 sudah ramai tersebar di media sosial. Sebagian besar internal Partai Demokrat meyakini Ani Yudhoyono memiliki peluang yang besar untuk memenangkan pemilu presiden 2019. Sejauh mana figur Ani Yudhoyono memiliki peluang untuk berlaga dalam Pilpres 2019. Akankah sosok Ani Yudhoyono juga mampu mendongkrak perolehan suara Partai Demokrat pada pemilu mendatang? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarif Hasan dan peneliti senior CSIS J. Kristiadi. Selamat malam Pak Syarif dan juga Pak Kris. Ini khusus untuk episode kali ini dengan ditemani oleh Ani juga ya Pak ya. Terima kasih. Selamat malam. Ya pemirsa, kita akan mulai perbincangan dengan Pak Syarif Hasan dan juga dengan Pak Kris nih. Kita pertama akan konfirmasi dulu, benarkah Ibu Ani Yudhoyono akan maju sebagai Capres 2019? Ingin saya jelaskan bahwa kalau kita berbicara tentang figur seorang Ibu Ani Yudhoyono, beliau ini adalah mantan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat pada periode 2002 ya. Jadi sebelum Pilpres legislatif dan Pilpres 2004, beliau sebagai Wakil Ketua Umum. Dan di situ peran dari seorang sosok Wakil Ketua Umum Ibu Ani betul-betul sangat jelas sekali, sangat luar biasa sehingga bisa melakukan konsolidasi dan membuat Partai Demokrat ini juga mendapatkan suara sampai 7,5% pada tahun 2004. Nah, yang kedua, setelah Pak Presiden SBY menjadi presiden dari 2004 sampai dengan 2009 sampai 2014, ini Ibu Ani kan mendampingi full, ya. Sehingga beliau itu betul-betul menguasai setiap persoalan menyangkut bagaimana mengelola negara, bagaimana membawa rakyat ini, dan bagaimana sehingga betul-betul rakyat itu mendapatkan dampak positif dari hasil pembangunan pemerintahan SBY. Sehingga 2019 nanti akan nyalon, seperti bukan itu? Begitu. Nah, inilah yang sosok seorang Ibu Ani. Dan beliau tidak pernah absen di dalam mendampingi Pak SBY, baik dalam konsolidasi partai maupun di dalam melakukan interaksi dengan masyarakat. Nah, intinya terlihat bahwa beliau itu memang memiliki kompetensi menjadi seorang pemimpin bangsa. Nah, sebenarnya isu ini bergulir karena pada saat Partai Demokrat ini melakukan konsolidasi ke daerah-daerah. Tour de Java itu ya Pak ya? Termasuk dalam Tour de Java. Nah, sebenarnya Tour de Java ini saya ingin jelaskan bahwa intinya pertama kita ingin melakukan, ingin menyerap aspirasi masyarakat. Ingin mendengar apa yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, kami setelah mendengar kami akan memberikan solusi. Nah, yang kedua kami melakukan konsolidasi dalam hal menghadapi Pilkada 2017 dan 2018. Nah, yang ketiga kami konsolidasi dengan seluruh kader. Nah, mungkin karena Tour de Java ini gaungnya begitu banyak, sehingga ada persepsi yang berbeda. Tetapi yang jelas, di dalam interaksi kami dengan masyarakat, kami melihat bahwa masyarakat, rakyat, itu merindukan kepemimpinan SBY. Ingin merindukan karena apa yang dilakukan oleh Pak SBY selama 10 tahun dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Saya belum dengar konfirmasi dari Pak Syarif. Sebentar. Benar nggak akan maju? Itulah merupakan misi daripada Tour de Java. Nah, adapun tentang Capres untuk 2019, terus terang itu bukan menjadi prioritas Partai Demokrat saat ini, ya, karena masih panjang. Cuma beda 1 tahun kan dari konsolidasi 2017-2018. Dan masih ada proses yang harus kita lewati. Dan kami belum membahas secara rinci, dan tentunya pada saatnya nanti akan muncul calon-calon presiden dari Partai Demokrat.
Jadi kami memberikan suatu peluang kepada siapapun yang dikehendaki oleh rakyat. Nah, pada saatnya nanti Partai Demokrat akan menentukan. Kalau memang ternyata rakyat itu menghendaki Ibu Ani dan kita lihat fakta menandakan demikian, ya kami tidak bisa juga mengatakan jangan. Oke. Ya, dan kita sekali lagi kami serahkan semuanya kepada rakyat. Saya ke Pak Kris dulu, Pak Syarif. Terima kasih atas urayanya. Pak Kris, bagaimana Anda melihatnya? Benarkah ini belum direncanakan oleh Partai Demokrat? Kita ketahui bahwa SBY sendiri adalah orang yang berpikiran panjang dan jauh ke depan. Masa cuma 1 tahun lagi belum direncanakan? Ini memang belum dipikirkan atau memang sebuah testing the water? Ini sebagian dari strategi? Kalau dari sahabat baik saya, Mas Hasan, ini memang saya kira benar bahwa rakyat Partai Demokrat saya kira rindu oleh Pak SBY. Rakyat Partai Demokrat. Kalau rakyat umum tentu kita mesti studi dulu ya. Tapi begini, jadi apapun ya, entah itu sengaja dan tidak, tapi tetap absah bahwa Ibu Ani Yudhoyono mulai dikenalkan kepada masyarakat. Mungkin juga hitung-hitungannya ada juga momentum, wah ini demokratnya Amerika ini Hillary Clinton, demokratnya Indonesia Ibu Ani Yudhoyono nih, sama-sama cantiknya, sama-sama cerdasnya. Dan terus terang saja saya pribadi tidak mau membesar-besarkan diri, tapi saya memang kenal dengan Pak SBY dengan baik. Dan Pak SBY juga mengakui kenal sama saya. Ditulis di bukunya teman saya Mas Kristiadi dan lain sebagainya. Terus ini sebetulnya hubungan, saya mengonfirmasi Pak Hasan ini bahwa Ibu Ani Yudhoyono itu tidak sekedar istri presiden, tidak sekedar ibu negara, tapi pendamping presiden yang juga dimintai pendapat oleh presiden dan itu disampaikan secara umum kepada presiden. Antara lain kalau misalnya merekrut kabinet, reshuffle dan sebagainya, setelah minta pertimbangan kepada semua tokoh masyarakat dan lain sebagainya, serta ibu negara, saya putuskan kabinet saya sebagai berikut. Jadi luar biasa, ya. Dan saya mendengar dengan sumber yang dipercaya dan mencermati dan mengamati, Ibu Ani ini orang yang cerdas, cekatan, decisif, cantik, ya kan, dan semua persyaratan memenuhi lah. Oleh karena itu masih ada clippingnya saya kira. Ada diskusi di kantor Menko Polkam, kantornya Pak Joko Suyanto itu dengan tim Polkam dan pers dan lain sebagainya. Saya sudah mengatakan tahun 2014 itu tidak mustahil Ibu Ani Yudhoyono akan dicalonkan menjadi presidennya Partai Demokrat. Itu 2014 ya Pak Kris ya? Itu waktu itu. Nah, oleh karena itu kalau saya sekarang, apakah kalau untuk yang sekarang ini apakah sudah tidak terlalu senior ya untuk dicalonkan dan lain sebagainya. Tapi itu semua tentu akan menjadi diskusi. Tapi sebagai kualitas orang dalam tadi di depan saya katakan itu menurut saya Ibu ini mempunyai daya tarik dan pesona tersendiri ya. Dan menurut saya memang betul-betul Pak SBY memperlakukan istri tercinta Ibu Ani ini benar-benar menjadi tidak seperti ungkapan Jawa kalau istri itu cuma konco wingking teman belakang, enggak, sejajar dan dia diminta pendapatnya, ya kan, diminta pendapatnya. Ya, dan memang sangat cerdas dan bisa memberitahu. Selama 10 tahun SBY memimpin, the real presiden adalah Ani. Sorry, Bu? Selama 10 tahun memimpin, the real presiden adalah Ani. Ini tidak benar. Tidak benar. Saya kira bahwa saya kira beginilah. Itu sesuatu yang bukan soal yang haram ya, karena juga Clinton sama Hillary juga sangat dekat dan diberi kedudukan yang sangat resmi ya terus pada waktu Clinton menjadi presiden. Nah kalau Pak SBY tentu tidak seperti itu, tapi bahwa itu ada hubungan seperti itu dan itu merupakan suatu bukti bahwa ini Ibu Ani ini fenomena, hanya bukan istri terutama dalam kultur Jawa yang cuma ikut suami, tapi istri yang bahkan ikut diminta pendapatnya oleh suami yaitu presiden untuk menentukan nasib rakyat Indonesia. Ini pengalamannya menurut saya cukup. Baik, Pak Kris halus sekali. Kita akan lanjutkan perbincangannya dengan Pak Kris dan Pak Syarif Hasan. Pemirsa, kami akan kembali, tetaplah bersama kami.
Beredarnya gambar sosok Ani Yudhoyono sebagai capres Demokrat untuk Pilpres 2019 di jejaring media sosial mendapat tanggapan beragam dari berbagai pihak. Namun seperti apa sesungguhnya elektabilitas seorang Ani Yudhoyono pada Pilpres 2014 lalu? Untuk kembali menyegarkan ingatan kita, rekan Ahmad Murodi akan menyampaikan hasil survei dari sejumlah lembaga terhadap para tokoh yang digadang untuk berlaga dalam Pilpres 2014 silam. Silakan Dodi. Ya, terima kasih Ani dan juga pemirsa. Memang untuk Partai Demokrat sendiri selain menggunakan konvensi pada tahun 2014 yang lalu sempat ingin mencalonkan Ani Yudhoyono sebagai calon presiden, tapi karena berbagai faktor maka itu gagal ya, diantaranya karena rendahnya elektabilitas dan juga kuatnya polarisasi dua kubu, Joko Widodo dan juga Prabowo Subianto. Kita akan coba lihat bagaimana gambaran elektabilitas dari Ani Yudhoyono dari berbagai badan survei. Kita mulai dari LSI dulu, Lingkaran Survei Indonesia, di mana Ani Yudhoyono menempati peringkat 6 ketika itu dengan angka elektabilitas sebesar 2,4%. Ini kalah jauh dibandingkan Megawati Soekarno Putri yang mendapatkan 20,7%, kemudian ada Abu Rizal Bakri 20,3%, Prabowo Subianto 19,2%, kemudian Wiranto 8,2%, Hatta Rajasa 6,4%, dan Ani Yudhoyono hanya unggul sedikit dari Surya Paloh 2,1% dan Surya Dharma Ali 1,9%. Survei ini sendiri dilakukan pada 1 sampai 8 Maret 2013 menggunakan metode multistage random sampling terhadap 1.200 responden dengan margin of error mencapai 2,9%. Nah, gambaran survei LSI tidak berbeda jauh dibandingkan survei selanjutnya, yaitu dari Indobarometer, di mana Ani Yudhoyono juga menempati peringkat 6, tapi ada sedikit peningkatan, yaitu 3,4% dibandingkan dengan LSI tadi yang hanya 2,4%. Tetap Megawati di peringkat pertama ketika itu 21,8%, disusul oleh Prabowo Subianto. Kemudian peringkat 3 ada Wiranto, Abu Rizal Bakri, kemudian Muhaimin, dan Ani juga sedikit lebih baik lagi dibandingkan Surya Paloh dan juga Hatta Rajasa. Survei Indobarometer ini dilakukan pada 9 hingga 20 Agustus 2010. Jadi ini yang paling lama dibandingkan survei-survei yang lain yang akan kami keluarkan hari ini. Menggunakan metode multistage random sampling, sama terhadap jumlah responden juga sama dengan LSI, 1.200 responden. Margin of error-nya mencapai 3,0%. Nah, memang kalau Anda lihat dari survei LSI dan juga Indobarometer tidak ada perbedaan signifikan, begitu Ani Yudhoyono masih kesulitan untuk menembus 5 besar dibandingkan tokoh-tokoh lain yang dijagokan untuk menjadi kandidat presiden di Pilpres 2014 yang lalu. Tapi ada perubahan kalau kita melihat Reform Institute. Karena ini agak sedikit berbeda, karena menurut Reform Institute, begitu surveinya digelar 12 sampai 24 September 2011, Ani Yudhoyono untuk pertama kalinya mendapatkan peringkat di 5 besar dengan angka 4,13%. Ini paling tinggi dibandingkan lembaga survei yang lain. Ada Abu Rizal Bakri di sana peringkat 1, kemudian ada Prabowo, ada Yusuf Kala, Hidayat Nur Wahid, baru kemudian Ani Yudhoyono. Tapi ada catatan juga untuk survei ini, karena ada beberapa tokoh yang sebelumnya dimasukkan di survei lain, tidak dimasukkan di survei ini, seperti tidak ada Megawati Soekarno Putri di sini, tidak ada Wiranto, dan juga tidak ada Hatta Rajasa. Nah, kita akan lihat survei yang lain dari Sugeng Saryadi Syndicate atau SSS. Ini Ani Yudhoyono mendapatkan angka paling minim dibandingkan lembaga survei yang lain, hanya 1,0% ya. Survei ini dilakukan pada 3 hingga 8 Oktober 2011. Sedangkan Indobarometer juga kembali melakukan survei. Jadi ini adalah yang kedua ya, setelah sebelumnya 9 sampai 20 Agustus 2010, sekarang yang 2012. Artinya dalam 2 tahun yang unik adalah tidak ada perbedaan angka, tidak naik, tidak juga turun, angkanya tetap sama di angka 3,4% dibandingkan survei yang sama dilakukan oleh lembaga yang sama tapi di tahun yang berbeda. Jadi dalam 2 tahun tidak ada pergerakan dari elektabilitas Ani Yudhoyono. Ya, itu dia tadi kira-kira gambaran bagaimana elektabilitas dari Ani Yudhoyono jelang Pilpres 2014 yang lalu. Kembali ke Anda di studio, Ani. Baik, terima kasih Dodi. Kita akan lanjutkan perbincangan dengan Pak Syarif Hasan dan Pak J. Kristiadi. Pak, ini tadi disebutkan dari berbagai survei yang dilakukan sejak pengumpulan suaranya atau surveinya dilakukan pada tahun 2010 sampai tahun 2014. Elektabilitasnya hanya berkisar antara 1% sampai 4,1% yang tertinggi. Ini apa yang membuat PD yakin gambaran ini akan berubah di tahun 2019? Ya, pertama yang kami ngambil kesimpulan ya, bahwa kalau dulu itu belum ada perbandingan tentang kinerja pemerintah. Kalau sekarang ini rakyat sudah terbuka, sudah dapat mengerti bahwa apa yang dilakukan oleh Pak SBY selama 10 tahun ini sangat luar biasa dirasakan oleh rakyat. Semua program-program tentang pemberdayaan masyarakat, bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat,
bagaimana ekonomi ini bisa tumbuh, bagaimana pengangguran bisa ditekan, diturunkan, bahkan sampai di bawah angka 5%, kemudian bagaimana kemiskinan ditekan, mencapai di bawah angka 10%. Ini kan suatu prestasi yang luar biasa bagi tentu rakyat itu sangat merindukan. Nah, selama 10 tahun ini yang sukses mendampingi Pak SBY itu kan adalah Ibu Ani dan Partai Demokrat. Nah, karena sudah ada parameter, indikator yang mereka harapkan, tentu mindset rakyat itu akan berubah. Nah, saya yakin elektabilitas beliaunya akan naik. Karena apa? Waktu tidak mendeklarasikan sebagai maju sebagai capres pun juga ada tren naik. Ya, bahkan pada saat itu kami dari Demokrat tidak pernah menyebut nama beliau. Ya, nah, kalau sekarang rakyat sudah bisa membandingkan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan SBY, itu dirindukan oleh masyarakat. Diakui prestasi beliau, diakui oleh negara-negara sahabat. Bahkan Indonesia pernah menjadi negara kedua di negara G20 yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang kedua di antara negara-negara G20. Income per kapita rakyat Indonesia itu naik menjadi kurang lebih 300%. Ya, seandainya saja kurs dolar kita masih dapat terjaga, itu bisa sampai dengan 4 kali dibandingkan pada tahun 2004. Ini suatu prestasi yang luar biasa. Daya beli masyarakat itu sangat luar biasa. Dan sekali lagi program-program pemberdayaan untuk rakyat itu sangat dirindukan oleh masyarakat. Nah, tentunya kerinduan inilah saya yakin akan membuat keberpihakan atau kesukaan masyarakat terhadap sosok seorang Ibu Ani. Ya. Pak Kris, Ibu Ani ya Pak ya, bukan Mbak Ani. Pak Kris, ini Anda melihat seperti apa elektabilitas pada tahun 2010, 2014, benarkah akan meningkat di tahun 2019 nanti? Bahkan Nur Hayati sudah mengatakan bahwa Bu Ani lebih hebat dari Hillary Clinton. Begini, jadi sekarang tadi kita mengenai episode Ibu Ani. Ada episode keberhasilan Pak SBY. Meskipun itu nanti bisa ditanggapi juga oleh sisi yang lain. Tapi itu kan perdebatan itu tidak sekarang. Menurut saya episode yang sekarang adalah episode yang lebih realistis, karena kalau kita memproyeksikan Ibu Ani untuk tahun 2019, sekarang ini tahap sekarang adalah Demokrat baru sekarang mencari panggung. Panggung apa yang bisa lebih dikenal dan mengatakan masyarakat, rakyat, ada loh Demokrat ini, ya kan? Ini saya kira penting sekali bagi Demokrat. Karena apa? Karena sebetulnya hampir 5 tahun terakhir, ya, partai-partai di Indonesia ini dan terutama Demokrat memang didominasi oleh berbagai macam skandal korupsi yang luar biasa. Tentu ini ada sisi hitam dan putihnya. Sisi hitamnya memang, wah, ternyata Demokrat ini di panggung politik sangat dikenal publik, tetapi yang terlibat begitu banyak. Tapi sisi baiknya, bisa begitu karena apa? Karena Pak SBY juga memang betul-betul berdiri di atas hukum, tidak peduli siapapun. Siapapun yang melanggar, entah itu ketua umum, sekjen, bisan, harus masuk penjara, masuk penjara. Terus ada sisi dua muka seperti itu. Nah, tetapi sekarang Demokrat tidak ada di panggung sentral, panggung politik, ya. Tentu di tempat yang lain. Nah, menurut saya sekarang ini baru mencoba untuk tampil lagi. Nah, dulu andalannya Pak SBY. Pak SBY itu luar biasa. Kalau orang mengatakan calonnya Pak SBY disandingkan sendal jepit akan menang, ya. Kasarannya sama seperti itu. Ya. Tetapi kan ternyata itu juga mulai pudar, ya kan, mulai pudar karena orang bisa mengatakan 5 tahun terakhir ini saya kira pemerintah sibuk dua, satu Bank Senturi, satu Nasarudin, ya kan. Nah, oleh karena itu ada figur lain nggak di Demokrat? Tidak mudah mencari itu, karena dulu memang Petromax ada di Pak SBY, Petromax ini. Tapi sebetulnya Petromax itu, ya, didampingi oleh rembulan, ya, yang juga bisa dijadikan daya tarik. Sekarang menurut saya, tahap sekarang ini menurut saya Demokrat lagi mencoba lagi di panggung politik dengan tokoh sentral Ibu Ani untuk mengatakan, jangan lupa, ini ada Partai Demokrat nih, partai yang sudah ada dan tentu bisa menyampaikan apa yang sudah dilakukan. Yang tentu akan dibalas juga bahwa oleh pihak yang lain, yang dilakukan itu kan sebetulnya belum apa-apa. Tentu ada kontroversi, tapi apapun.
Di panggung itu juga bisa dipuji, tapi di panggung juga bisa dimaki. Termasuk Donald Trump ini. Sama saja efeknya, bahwa oke, you muji saya, you maki saya, tapi saya tetap di panggung dan dikenal oleh masyarakat, kan begitu. Ya. Jadi menurut saya langkah sekarang ini baru dalam tahap itu. Ya. Kita belum tahu, spekulasi karena apa? Karena menurut saya SBY juga tidak sembarangan untuk 5 tahun lagi, 3-4 tahun lagi membiarkan Demokrat untuk menurunkan Ibu Ani. Ya. Saya kira beliau berdua sudah akan menikmati hidup yang lebih tidak penuh kontroversi. Apalagi kalau itu dicalonkan memang agak mundur karena selama ini Pak SBY sangat demokratis. Misalnya waktu tahun lalu pun, Pilpres yang lalu pun membuat konvensi yang semua orang masuk, diajak masuk lah, seperti itu. Jadi menurut saya tentu Pak SBY akan konsisten dan beliau tuh menurut saya DNA-nya Demokrat. Saking demokratnya kalau ngambil keputusan lama, kan dengarkan semua orang, ya kan. Tapi itu bukan sesuatu yang buruk, ya kan. Jadi menurut saya beliau akan lebih hati-hati dan tidak akan mundur, dan saya kira tetap menurut saya ini ada panggung dan mulai menurut saya ada seleksi internal di dalam siapa sih tokoh-tokoh muda yang bisa diandalkan. Menurut saya begitu, menurut saya. Oke, kita akan lanjutkan sejenak, ini kita lihat dulu ada berbagai kutipan dari internal Partai Demokrat maupun dari mantan internal Partai Demokrat. Kita lihat dulu komentar-komentar yang sudah masuk. Yang pertama dari Gede Pasek Suardika, mantan politikus Demokrat. Disebutkan dulu kan boleh dikatakan secara politis Ibu Ani is the real president. Nanti akan bisa jadi presiden real, maknailah secara politik. Artinya mengakui bahwa peran Bu Ani dalam mendampingi SBY ini cukup besar dan sangat diperhitungkan suaranya oleh Pak SBY. Berikutnya dari Ruhut Sitompul. Kader-kader meminta Pak SBY maju kembali, tapi Pak SBY kita tahu beliau orang yang sangat terukur dan patuh aturan. Kader-kader juga melihat begitu, akhirnya mereka mendukung Ibu Ani. Gimana Anda melihat komentar dua orang ini, Pak Syarif Hasan, ini yang semakin membuat beritanya jadi ramai? Kalau apa yang dikatakan oleh Pak Sek itu saya pikir keliru, ya kan? The real president is Mr. Yudhoyono. Bahwa beliau sebagai ibu negara tentu memberikan masukan, itu ya. Nah, setelah panjang 10 tahun itu beliau tidak pernah absen untuk mendampingi Bapak, baik kunjungan-kunjungan ke luar negeri, apalagi belusukan-belusukan ke daerah-daerah. Jadi itu pandangan yang keliru, suatu kesimpulan yang keliru. Sekali lagi saya tegaskan, selalu dalam setiap kesempatan memang Ibu Ani selalu dengan setia berada di samping beliau sebagai seorang ibu negara. Jadi, tetapi semua keputusan dan semua ide dan implementasi tidak diintervensi oleh Ibu Ani. Bahwa beliau mendapat masukan tentunya lazim sebagai seorang suami istri, apalagi seorang ibu negara yang cerdas, yang kalau saya katakan cerdas karena setiap persoalan bangsa ini beliau tahu pasti. Nah, jadi keliru. Nah, yang kedua apa yang disampaikan oleh Pak Ruhut, saya pikir ya wajar, karena Partai Demokrat ini kan tentu karena Pak SBY sudah merasa cukup, tentu kan Partai Demokrat mencari opsi kader-kader. Ya sah-sah saja para kader mencari opsi, karena kan kita ingin merindukan sosok seorang pengganti yang SBY yang kira-kira mendekati figur dan kepemimpinan serta karisma. Oke, ini kader-kader mencari figur. Nah, kenapa kembali ke Bu Ani? Apakah ini karena memang PD ini krisis figur sehingga tidak ada lagi yang lain dan gagal melakukan kaderisasi? Bukan demikian. Karena reputasi dan prestasi yang sudah dilakukan oleh Pak SBY dan para kader juga mengetahui bahwa sosok Ibu Ani itu sangat cerdas. Kemudian punya pengalaman. Pengetahuannya yang bagus, luar biasa. Latar belakangnya juga sangat terpuji. Nah, sehingga saat ini beliau adalah, menurut kader, beliau adalah salah satu opsi. Ya kan?
Namun sekali lagi Pak SBY dalam setiap kesempatan mengatakan silahkan cari figur-figur yang bisa di-endorse oleh Partai Demokrat nanti. Apakah figur di dalam atau figur dari luar. Nah sekali lagi ini belum kami bicarakan secara mendetail, karena belum saatnya. Yang kami lakukan sekarang ini adalah bagaimana menyikapi pilkada 2017-2018, bagaimana menyerap aspirasi masyarakat, bagaimana memberikan solusi terhadap aspirasi masyarakat itu, bagaimana agar kami melakukan satu komunikasi yang intens dengan masyarakat, dan bagaimana kami melakukan konsolidasi untuk pilkada dan sekaligus untuk 2019. Itu 3 agenda yang kami fokus, sehingga untuk masalah capres yang diusung oleh Partai Demokrat pada saatnya nanti akan kami bahas. Sama dengan pada tahun 2014, kami sangat terbuka. Maka idenya adalah kami membuat konvensi presiden. Oke. Maka itu akan dilakukan lagi di tahun 2019? Mungkin setiap era itu kan berbeda treatmentnya. Ya, jadi tentu tidak akan sama. Ya, mungkin bisa ada modifikasi, bisa ada dengan cara lain, treatmentnya lain. Itu tergantung daripada kondisi dan keadaan pada saatnya nanti. Oke, kita ke Pak Kris. Pak Kris, terkait masalah figur nih, kalau nggak SBY, kalau nggak Bu Ani, lalu siapa yang kira-kira bisa maju dari Demokrat? Sementara ini saya kira yang laku dijual Ibu Ani. Dan ini saya kira kecerdasan Demokrat dalam hal ini Pak SBY. Karena apa? Karena saya kira Pak SBY juga bisa merasakan seperti yang rakyat rasakan, udah jenuh kita. Jenuh kita lihat media-media itu isinya apa itu, orang yang garang, oknum-oknum DPR, kepala daerah, narkoba, diborgol polisi, ya toh, ngomongin Golkar nggak selesai-selesai, P3 tidak islah-islah, kemudian juga PSSI ribut, ya kan, ada segala macam, ada asap, dia ini sudah bosan nih masyarakat ini dengan kegaduhannya kayak begini, kabinet gaduh. Nah, dia mengambil momentum, inilah Ibu Ani nih, ya, tokoh cantik, cerdas, dan apa itu supel, ramah, dan bisa penampilan yang menarik dan sebagainya, dan memang ada kemampuan sebagai politisi dan sebagainya ditampilkan. Menurut saya kecerdasan sekarang itu ditunjukkan bahwa dia bisa steal the show dalam kekusutan semua ini. Ini ada barang baru nih, ya nih, publik mempunyai sesuatu yang baru. Ya, bukan muka-muka garang yang diborgol dan kebanyakan obat ditangkap apa tentara, polisi dan sebagainya. Tapi ada ibu-ibu nih. Ya, itu mungkin sesuatu yang memang apa itu kenikmatan demokrasi itu, ada sesuatu yang bisa memberikan apa itu suatu suasana yang lain daripada suasana yang sudah. Meskipun dari Demokrat sendiri ada juga yang diborgol dan pakai rompi oranye. Iya, tapi kan sekarang. Nah, kalau itu Mbak Adi, kalau kita melihat data statistik, Partai Demokrat adalah pada di urutan ketiga di antara partai-partai, ya. Bahkan kalau secara nasional itu kita hanya di urutan keempat, ya kan? Hanya kadang-kadang saya sampaikan, kita dari segi kuantitas itu sangat sedikit. Cuman ada di antara media yang terlalu mengexaggerate persoalan ini, padahal pelakunya cuma 1 orang. Nah, itulah suatu timbul image dari masyarakat, tapi itu ya konsekuensi bahwa ya dianggapnya bahwa Partai Demokrat secara keseluruhan. Cuma tapi fonisnya serem. Ya. Satu tapi fonisnya serem. Ya. Sekian belas tahun dicabut hak politiknya. Tapi itu kita akan lanjutkan perbincangannya setelah jeda berikut. Bapak-bapak kita jeda tapi dulu, saya kira ya. cerdas untuk memilih ini ada isu. Ini pasti rakyat sudah bosan tuh dengan segala macam wajah-wajah munafik, ngomong semua, ribut semua, ya kan, ngubat semua korupsi, ketangkep basah, ngamplengi pembantu, ya kan. Lalu juga menampari apa mbak-mbak cewek-cewek itu, ya toh. Gantilah yang lebih elegan. Inilah ibu elegan. Baik. Ini kira tandingnya Hillary Clinton, kan begitu kira-kira. Ya, kita akan lanjutkan perbincangannya setelah jeda berikut, bapak-bapak. Ya, terima kasih Anda kembali bersama kami menyaksikan Prime Time Talk. Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan dengan Syarif Hasan dan juga Pak J. Kristiadi. Pak Kris, bagaimana Anda melihat jika ini tidak mengiyakan, tidak juga mentidakkan nih Pak Syarif Hasan nih, jika memang ada sosok perempuan seperti Ibu Ani yang maju di 2019 nanti sebagai calon presiden, sementara ada juga pendapat yang mengatakan bahwa pemilih kita ini masih tradisional, artinya masih melihat figur gitu. Oh, enggak juga. Ya toh, kalau seperti Ibu Megawati kan juga pemimpin, ya kan. Saya kira kalau
masyarakat kita sudah betul-betul masyarakat yang sudah cukup matang, ya. Apalagi tentu juga berkat daripada kegiatan kaum-kaum kelompok perempuan yang luar biasa. Menurut saya kita tidak ada bias seperti itu ya. Mungkin elitnya yang feudalistik ini masih terlalu maskulinitasnya kuat ya. Tetapi kalau masyarakat sebetulnya tidak begitu peduli ya, kan juga ada kepala-kepala daerah yang dari perempuan dan sebagainya ya. Tapi memang itu tentu itu masih sangat terbatas. Tapi tentu suasana umum menurut saya itu tidak mempunyai kecenderungan yang kuat. Kalau begini, malah gini lah, itu tergantung figurnya. Kalau Pak SBY, tentu pada tahun 2004, ya, waktu menjadi presiden pertama dan sebagainya, dan yang kedua, itu memang beliau adalah tokoh yang menjadi idaman tentu rakyat, tapi juga ibu-ibu. Wah, gagah, besar, cakep, jenderal, doktor, ya, dan lain sebagainya. Itu memang idaman itu. Meskipun kemudian setelah itu mungkin banyak yang kecewa juga, tapi bahwa itu masing-masing tidak ada generalisasi, tapi bahwa individu saja menurut saya. Okay. Jadi kalau ada tokoh yang misalnya seperti Ibu Ani dan lebih muda, siapa tahu, ya, bisa terjadi itu. Punya kecerdasan, keterampilan, pengetahuan, kemampuan, kompetensi seperti Ibu Ani, tapi yang lebih muda lagi. Ya, dan ada pengalaman seperti itu, siapa tahu itu. Sebab seperti misalnya Ibu Sri Mulyani itu juga menjadi favorit daripada masyarakat. Ibu Sri Mulyani dan sebagainya itu bisa. Dan menurut saya tidak ada tuh hambatan psikis dan hambatan apapun kalau seorang tokoh yang memang sudah terbukti ada karya itu masyarakat sudah tidak lagi membedakan antara laki-laki dan perempuan. Ini juga menarik karena ada satu partai yang jelas-jelas mengusung tokoh atau kandidat perempuan ya, dan ini sudah mulai sudah mulai panas sudah sejak beberapa tahun yang lalu. Betul. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Ini dari tadi kita melihat bahwa ini optimistis bahwa Ibu Ani memiliki peluang karena latar belakangnya, karena pengalamannya. Tapi di biografinya sendiri Ibu Ani menyatakan bahwa kedudukan yang paling terhormat adalah sebagai nyonya SBY, bukan sebagai presiden. Gimana tuh Pak? Sepertinya beliau enggan untuk ya, itu maju. Merupakan suatu manifestasi statement seorang istri yang baik. Seorang yang selalu memberikan support penuh kepada dan mendampingi suami. Dan yang jelas bahwa memang karena kecerdasan beliau, kecerdasan Ibu Ani, sehingga apa yang dibutuhkan oleh suami, dalam hal ini Pak SBY, pada saat beliau menjadi presiden, apa yang dibutuhkan dalam sisi aspek peran sebagai ibu negara itu memang diberikan masukan oleh seorang sosok Ibu Ani. Dan sekali lagi saya katakan, dengan kematangan beliau, kecerdasan beliau, tentunya ini merupakan satu nilai tambah. Apalagi masyarakat begitu merindukan sosok figur seorang SBY. Nah, mungkin masyarakat melihat bahwa ya sosok seorang Ibu Ani lah yang bisa menjadi substitusi. Meski secara usia tidak muda lagi begitu. Ya makanya saya juga setuju itu. Dan untuk menjadi seorang calon kan itu ada beberapa persyaratan. Tetapi yang paling penting adalah kompetensi, kecerdasan, kemudian dapat diterima oleh masyarakat, dan pengalaman dan sebagainya, kemudian integritas. Nah, kalau itu masyarakat melihat itu ada pada Ibu Ani, saya pikir ada kesempatan yang sangat tinggi. Ya, betul. Tapi tentu saya berharap juga, andai kata memang Ibu Ani akan dicalonkan, tetapi betul-betul saya masih berharap Partai Demokrat juga mempraktekkan prinsip-prinsip demokratik internal partai. Itu maksudnya ada seperti proses apa? konvensi, proses dan pilihan dari bawah, mendengarkan suara publik dan sebagainya. Sebab saya kira kemenangan Demokrat di situ. Demokrat itu menurut saya isinya cukup banyak orang pinter. Ya, dan memang sampai saat ini terus terang saja kami belum membahas tentang capres. Tapi karena kreativitas publik, kreativitas kader, harapan masyarakat,
ya akhirnya muncullah. Dan mungkin juga karena kecerdasan SBY untuk mencari momentum. Ini saatnya di panggung sekarang ini. Mereka sudah pada agak bosan tuh dengan isu-isu yang seperti itu saja. Saya kira begitu. Oke, Demokrat sendiri rencananya kapan akan menggelar majelis tinggi partai untuk mulai membahas masalah ini? Yang kita akan lalui dulu proses Pilkada 2017. Nah, kalau Pilkada 2017 baru kami mulai akan mencari sosok beberapa calon capres yang baik dari internal maupun dari eksternal, dan itu sudah kami buktikan waktu konvensi tahun 2014. Kami betul-betul mengakomodir semua potensi calon-calon pemimpin yang betul-betul berkualitas. Bayangkan konvensi ini baru pertama kali dilakukan di Indonesia dan beda dengan di Amerika. Kalau di yang kami lakukan adalah betul-betul respon dari masyarakat, bukan masyarakat Demokrat, masyarakat, dan dilakukan oleh. Tapi kan 2014 lalu cara itu tidak berhasil, Pak. Bukannya elektabilitasnya kecil dan perhatian publik terhadap konvensi itu juga tidak banyak. Justru itu kami lakukan, bahwa metode kemarin yang kami lakukan tentu kami akan evaluasi, dan pasti apa yang kami lakukan 2019 nanti itu akan berbeda dengan pada tahun 2014. Dan justru sastra jangka pendek menurut saya seperti sastra jangka pendek seperti yang Pak Syarif Hasan katakan ya. Kalau saya tangkap ini juga semua keliling tur-tur dan sebagainya ini dengan simbol Ibu Ani, tapi ini sebetulnya juga ingin menggerakkan mesin partai, menggerakkan mesin partai untuk menjelang Pilkada 2017. Ya, dan ini kan sebetulnya kan partai-partai kita ini kan biasanya cuma ada ribut karena pemilu, pileg dan sebagainya. Sekarang ada pilkada. Nah, pilkada pun sebetulnya kalau tidak kemudian juga diberikan suatu energi untuk bisa bergerak, mesin ini juga tidak bergerak. Mungkin apa yang dilakukan Partai Demokrat sekarang dengan Pak SBY terus di apa itu juga mulai menyambangi daerah, mungkin ada gerakan, ada silaturahim seperti itu, sehingga mungkin jadi mesin itu tidak menjadi kerontang, tapi betul-betul ada pelumas yang mulai bisa digerakkan untuk kemudian juga berkompetisi dalam Pilkada tahun 2017 yang akan datang. 17, 18 dan juga 2019 tentu saja. Saya kasih kesempatan sebentar untuk pemirsa, ada pemirsa yang menghubungi kita, Pak Soban dari Tanjung Pinang. Pak Soban, selamat malam. Selamat malam. Berita satu. Iya, silakan Pak Soban. Betul apa yang disampaikan oleh Kristiadi tadi, itu sudah terlalu banyak gaduh sekarang nih. Baik itu bupati lah, apalah semua sekarang banyak gaduh. Udah itu dia ekonomi sekarang, tengoklah kita, ekonomi usaha kecil menengah makin sulit sekarang, Pak. Walaupun istilahnya izin-izin dipermudah, tapi trust itu, kepercayaan sudah kurang gitu. Jadi tolonglah, memang carilah kalau dapat yang ya Ibu Ani memang salah satu, tapi cari juga yang muda, energi, yang punya wawasan yang gitu. Coba kita lihatlah, kita kadang-kadang malu melihatnya dipertontonkan, contohnya P3, Golkar, sampai hari ini tak selesai, kita malu gitu. Asik gaduh aja di pusat itu kan. Cobalah, tolonglah kalau dapat dipikirkan yang wawasan yang luas gitu kan, yang punya hati cara kerjanya. Jadi biar supaya negara kita ini maju gitu. Itu saja yang saya sampaikan. Betul, baik, terima kasih. Betul. Pak Soban, baik, terima kasih. Ya, selamat malam Pak Soban. Ini menarik nih Pak. Pak Soban ini pemirsa meminta agar yang lebih muda, berwawasan lebih luas, begitu? Ya, kita lihat nanti. Semua itu kan aspirasi masyarakat, dan itu akan menentukan elektabilitas calon-calon terpilih. Justru itulah kami secara tegas menyatakan kami belum membahas. Pada saat yang tepat setelah pilkada ini baru kami membahas siapa-siapa kira-kira calon yang betul-betul diharapkan oleh rakyat. Justru itulah kami dalam Tour de Java ini intinya kami selalu berkomunikasi dengan rakyat. Kami ingin menyerap pandangan rakyat, termasuk di dalamnya adalah ekspektasi dia siapa pemimpin yang akan mereka harapkan. Dan yang jelas kami fokus dulu terhadap bagaimana berkomunikasi dengan baik, menyerap aspirasi rakyat, dan konsolidasi dengan para kader. Intinya adalah bagaimana agar tahun 2000 menghadapi pilkada kita bisa sukses, 2000 legislatif kita bisa sukses, dan pilpres juga bisa sukses. Oke, kita ke Pak Kris. Yang harus diingat lagi menurut saya benar-benar bahwa Demokrat terutama kalau nanti ingin mendorong keluarganya, entah itu Ibu Ani, entah itu Jenderal Edi, entah itu Mas Ibas,
betul-betul mempraktekkan prinsip-prinsip internal demokrasi di dalam partai dan juga mendengarkan suara publik. Karena apa? Karena akan mudah dituduh ini membangun oligarki lagi. Gitu. Ternyata SBY pun membangun oligarki, akan dituduh seperti itu. Nah, tetapi kalau prinsip-prinsip transparan dan demokratisasi juga dipraktikkan di internal, tidak ada lagi tuduhan seperti itu. Sebab apa? Tadi saya katakan, Clinton juga angkat istrinya. John Kennedy mengangkat adik kandungnya di Jaksa Agung. Dan siapa lagi seperti itu? Tidak ada apa-apa, ada kompetensi, ada kemampuan. Oleh karena itu menurut saya tentu prinsip-prinsip itu dipertahankan dan mungkin lebih dikembangkan di Partai Demokrat, sehingga memang betul-betul Partai Demokrat betul-betul menjadi penjuru mungkin partai-partai lain yang sekarang masih tadi seperti Bapak-bapak tadi katakan ya, tampil ya atau ribut, sudah ribut minum obat lagi ya atau ngobat narkoba, aduh segala macam penyakit, ada strem-strem wajahnya seperti itu. Jadi ini saya kira sesuatu yang bisa dijadikan momentum lagi untuk inilah kita sekarang ada di panggung dan sekarang kita juga bisa memberikan tokoh alternatif yang juga bisa menarik secara politik ya, dan tentu itu tidak pilihan final, tetapi ini merupakan bagian daripada menggerakkan mesin partai untuk sesuatu kompetisi yang mudah-mudahan tahun 2017 menghasilkan kepala-kepala daerah dari Partai Demokrat yang memang memuliakan kekuasaan dan jabatan yang diembannya. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Kris dan juga Pak Syarif Hasan atas kehadiran dan catatannya pada malam hari ini. Terima kasih banyak.